Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Paputungan, kelas F Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan membahas materi pengantar akuntansi bab 1, yaitu pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan utama untuk mengambil suatu keputusan. Pengertian akuntansi menurut para ahli, salah satunya Suemarsono SR. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Tujuan akuntansi: 1. Memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan. 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. 3. Memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuangan perusahaan. 4. Memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal. 5. Menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu penggunaan laporan tersebut. Peran akuntansi dalam bisnis. Peran akuntansi tentu sangat diperlukan, sebab jika kita mengingat bahwa semua perusahaan pastinya membutuhkan pengolahan data yang akurat, serta dapat menunjang perusahaan. Maka dari itu, tentu akan sangat penting sekali peran akuntansi pada suatu perusahaan maupun penggunaan akuntansi itu sendiri. Adapun peran akuntansi dalam bisnis. 1. Menyediakan informasi dan jawaban terkait keuangan. 2. Membantu para stakeholder dalam mengambil keputusan. 3. Alat pengontrol dan pengendalian keuangan. Dan 4. Sebagai penghubung dengan pihak ketiga. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan dibagi menjadi dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Sedangkan faktor eksternal dibagi menjadi 4, yaitu ada investor, kreditur, pemerintah, dan karyawan. Etika bisnis dan akuntansi. Etika dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu etika sebagai ilmu yang merupakan kumpulan tentang kebajikan. 2. Etika dalam arti perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan. 3. Etika sebagai filsafat, yang mempelajari tentang pandangan-pandangan atau persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Selain itu, terdapat 6 prinsip etika. 1. Tanggung jawab profesi. 2. Kepentingan publik. 3. Integritas. 4. Objektivitas. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. 6. Kerahasiaan. Jenis perusahaan dan badan usaha UMKM. Ada 3 jenis perusahaan berdasarkan kegiatannya. 1. Perusahaan jasa. Merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya adalah menghasilkan jasa. Contoh, kantor akuntan publik, jasa laundry, konsultan IT, dan lain-lain. 2. Perusahaan dagang. Perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual produk kepada para pelanggan dan tidak memproduksi barangnya sendiri, melainkan membeli dari perusahaan lain. Contoh, minimarket, supermarket, dan toko kelentong. 3. Perusahaan manufaktur. Perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi produk yang dijual para pelanggan. Contoh, perusahaan perseorangan, firma atau VA, perseroan komoditar atau CV, perseroan terbatas atau PT, persero, perusahaan daerah atau PD, perusahaan negara umum atau Perum, perusahaan negara jatawan atau Perjan, dan koperasi. Standar akuntansi IFRS dan SAK-ETAP. SAK-ETAP adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud,
dan laporan laba rugi yang komprehensif. Demikian pembahasan materi tentang pengantar akuntansi bab 1, yaitu pengertian. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.